warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amanda Devi Puspitasari, NPM 20010720001, Program Studi Tadris IPS Kelas A Semester 2. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang software. Materi software meliputi A. Pengertian software, B. Fungsi software secara umum, C. Klasifikasi software, D. Spesifikasi software, E. Contoh software. A. Pengertian software. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan software atau perangkat lunak? Pengertian software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Ada juga yang menyebutkan pengertian software adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Sebuah software atau perangkat lunak merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. B. Fungsi software secara umum. Pada dasarnya, fungsi utama software adalah untuk membuat sebuah komputer dapat menjalankan perintah dari user. Mengacu pada pengertian software yang dijelaskan di atas, adapun beberapa fungsi software adalah sebagai berikut. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan, misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Software juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Dari penjelasan beberapa fungsi perangkat lunak, tidak salah bila software dianggap sebagai nyawa dari sebuah komputer. Bagaimanapun juga, sebuah komputer hanya dapat beroperasi bila memiliki perangkat keras dan perangkat lunak di dalamnya. C. Klasifikasi software. Meskipun fungsi utama perangkat lunak adalah sebagai penghubung antara hardware dengan user, pada penggunaan perangkat lunak ternyata terbagi dalam beberapa jenis. Adapun klasifikasi software adalah sebagai berikut. 1. Software berdasarkan jenisnya. Operating system atau sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contoh operating system adalah Windows, Linux, Unix, DOS. Programming language atau bahasa pemrograman, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer atau computer application program. Beberapa contoh bahasa pemrograman adalah PHP, Java, Microsoft Visual Basic. Application program atau program aplikasi, yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, misalnya software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh program aplikasi adalah Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Miop, OpenOffice, ORG, dan lainnya. 2. Software berdasarkan distribusinya. Freeware, yaitu perangkat lunak yang dapat dimiliki dan digunakan secara gratis tanpa batas waktu tertentu. Biasanya perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang kurang lengkap dan tidak maksimal. Adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan, misalnya untuk mencuri data dari komputer lain. Open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL atau General Public License. Shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunanya untuk waktu terbatas, misalnya 30 hari. D. Spesifikasi software. Terdapat beberapa spesifikasi software yang bisa mendukung operasi pada komputer seperti 1. Sistem operasi untuk mesin server. Beberapa di antaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux untuk server atau misalnya Caldera, Debian, Mandrake, Red Hat, dan masih banyak lagi, serta sistem operasi khusus server yang lain. 2. Aplikasi yang menunjang layanan
aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server, DNS server, database server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. 3. Aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan, di antaranya seperti routing atau proses pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan satu ke jaringan yang lain, atau yang lainnya seperti NMS atau Network Management System. NMS di sini berarti pemantau jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Contoh software. 1. Microsoft Windows, yaitu sistem operasi komputer yang berbasis command line. 2. Microsoft Office Word, yaitu piranti lunak yang berfungsi untuk membuat dan mengedit sebuah dokumen. 3. Microsoft Office PowerPoint, yaitu software untuk membuat presentasi, video, dan lain-lain. 4. Google Chrome, yaitu software yang berfungsi sebagai internet browser. 5. Photoshop, yaitu software untuk membuat dan mengedit gambar atau foto. 6. VCL Media Player, yaitu software pemutar video. 7. Facetune Image Viewer, yaitu software untuk membuka dan mengedit file gambar di dalam komputer. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penyampaian materinya dan semoga bermanfaat. Terima kasih.